Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kamera Cupang Indonesia. Baiklah kawan, kali ini Kamera Cupang ada di salah satu lokasi, yaitu lokasi rawa, yaitu Rawa Ajan kawan. Buat kalian yang tinggal di sekitaran Bantar Gebang dan sekitarnya, mungkin nama Rawa Ajan itu tidak asing lagi kawan. Tapi buat kalian yang tinggal di luar Bantar Gebang, mungkin ini suatu nama yang asing. Ya, tapi di sini saya bukan mau membahas Rawa Ajan ya kawan, tapi saya di sini akan memberikan pengalaman saya tentang air rawa ini kawan. Jadi kebiasaan saya itu untuk membuat lubukan pembesaran buraya kawan. Saya biasanya menularkan air rawa manapun kawan sebenarnya, tapi kebenaran saya sekarang berada di salah satu rawa yang berdekatan dengan rumah saya kawan. Jadi begini kawan, menurut pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya lakukan selama ini, saya seringkali menularkan air rawa ini dengan lubukan yang ada di pam saya kawan. Kenapa seperti itu kawan? Karena setiap rawa atau air yang menggenang, di situ ada kehidupan ikan-ikan liar. Nah, pasti di situ juga ada sesuatu yang bermanfaat untuk lubukan kita kawan. Jadi intinya begini sebenarnya kawan. Jadi saya akan menularkan air ini dengan air lubukan saya yang bertujuan untuk memberikan suasana atau memberikan lubukan saya itu seperti yang di sini kawan. Walaupun tidak sama persis, tapi minimal di sini pasti di rawa ini, di air rawa ini mengandung satu bakteri pengurai yang bagus untuk ditularkan di lubukan yang ada di pam saya kawan. Itu sebenarnya yang saya lakukan itu kawan. Jadi nanti lubukan-lubukan yang ada di pam saya akan meniru habitat di alam liar begitu kawan. Jadi untuk mempermudah cara perawatan burayak yang ada di pam saya seperti itu kawan. Bertujuan biar apa? Biar nanti kita tidak selalu mengganti air. Karena air yang kita tularkan dengan air rawa itu biasanya di sana ada bakteri pengurai. Bakteri pengurai itu sangat berguna sekali untuk menetralisir amoniak yang dihasilkan dari kotoran ikan cupang kita kawan. Nah, di situ nanti akan diurai sama bakteri, bekerja sama dengan tanaman air yang kita tanam, yang kita taruh di lubukan kita kawan. Ya, biasanya sih yang sudah-sudah itu ikan-ikan saya itu setelah saya tuang sampai panen, saya tidak pernah mengganti air kawan. Disitulah saya meniru alam itu tujuannya untuk mempermudah bagaimana cara merawat lubukan kita tidak mempersulit atau tidak menguras tenaga kita untuk selalu berganti-ganti air setiap waktu atau beberapa minggu sekali. Nah, itu akan sangat melelahkan buat kita kawan. Apalagi buat kita-kita yang punya kegiatan di luar kegiatan beternak ikan kawan. Karena biasanya beternak cupang itu bagian daripada hobi kawan, bukan bagian daripada satu kegiatan yang benar-benar hanya fokus istilahnya, hanya fokus di sana kawan. Biasanya kita punya kegiatan lain di luar itu kawan. Jadi untuk mempermudah kinerja kita, ya saya lakukan seperti itu berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Aman dan terkendali kawan. Jadi kita tidak terlalu lelah begitu kawan. Oke, itu sekedar info saja kawan. Nah, bagaimana saya melakukan persiapan pembuatan lubuk yang saya akan terapkan seperti yang tadi saya bicarakan? Ya seperti ini kawan, seperti yang terlihat di dalam video berikut ini kawan. Pertama, kita siapkan bak untuk lubukan kawan. Tidak usah besar-besar ya, seperti inilah kira-kira yang seperti terlihat di dalam video kawan. Lalu kita siapkan air baru, gak jadi masalah kawan. Nah, kita siapkan juga daun pisang kering kawan.
sebagai pelengkap atau sebagai sesuatu yang memang nanti berguna juga kawan. Nah, terus kita siapkan juga eceng gondok, kapu-kapu untuk mendukung habitat seperti alam liar kawan yang pernah kita bicarakan sebelumnya kawan. Oke, kita siapkan. Setelah sudah siap, bak kita isi air kawan. Kita isi air ya, kurang lebih ketinggiannya sekitar 15 sampai 20 cm kawan, karena ikan yang akan kita tuang ikan-ikan kecil kawan, ikan-ikan berusia 2 minggu. Dia baru bisa berenang kawan, bisa berenang bagus istilahnya kawan. Jadi ini kita akan tuang ke sini kawan nantinya. Setelah air dipersiapkan kurang lebih 1 minggu kawan, karena biar habitat di Lubukan Baru ini biar sesuai dulu kawan. Jadi bukan air baru yang kita gunakan. Nanti setelah kita tuang itu ikan buraya kita, air di Lubukan ini udah sesuai peruntukan burayak-burayak yang kecil ini kawan. Begitu kira-kira kawan. Ya seperti itulah kawan, kira-kira ya seperti yang kawan lihat tadi di video itu kawan. Lubukannya kita buat seperti itu kawan. Ya seperti kawan lihat, seperti inilah persiapannya. Memang ya seperti inilah nanti kita akan tuang kawan. Kita tunggu burayak-burayak kita memenuhi syarat untuk kita tuang ke sini kawan. Nah, sementara ini kan kita lagi ngebreed nih kawan. Ya, nanti bagaimana cara ngebreed ala beta Malaysia, di situ pun saya akan berbagi dengan kawan-kawan sekalian di sana kawan. Oke. Nah, begitulah kira-kira cara membuat lubukan saya kawan ya, kurang lebih seperti itu kawan. Mohon maaf kalau bila mana apa namanya ocehan saya kadang-kadang ngelantur begitu kawan. Oke, kita lanjut bagaimana cara ngebreedingnya kawan, ngebreeding ikan cupangnya kawan. Nih seperti ini kawan persiapannya kawan, seperti di dalam video ini kawan. Oke kawan, yang pertama kita siapkan dulu tempatnya kawan. Terserah kawan-kawan di sana mau pakai soliter yang kayak terlihat di dalam video ini atau mau pakai bak, terserah kawan ya. Kalau di sini saya menggunakan soliter kawan, seperti yang di dalam video ini kawan, yang seperti kawan lihat ya kan. Yang kedua kita siapkan satu pasang indukan kawan yang siap di breeding. Yang gimana siap breeding itu kawan? Ya seperti yang terlihat ini kawan. Nanti untuk jelasnya nanti kita bikin konten yang lain kawan, karena kalau saya terangkan di sini terlalu panjang kawan. Oke. Setelah itu kita isi air atau kita siapkan air lubukan, bukan lubukan, air dalam soliter ini kita persiapkan ketinggian kurang lebih airnya itu 15 cm kawan. Kita berikan pemisah antara betina dengan jantan kawan, yang seperti video ini kan. Saya sediakan apa namanya potongan botol mineral kawan untuk bagian dari pemisah antara betina dengan jantan nanti. Ya namanya itu perjodohan kawan. Ya perjodohan seperti ini kawan, kurang lebih seperti ini. Yang seperti kawan-kawan lihat di dalam video ini kawan. Nah, setelah itu, setelah sudah membuat busa si jantannya, atau kurang lebih waktunya ya 1 hari lah kawan ya. Biasanya dia sudah apa namanya sudah membuat busa kawan ya, sudah membuat busa bagus. Nanti kita akan lepaskan kawan ya, seperti ini kita lepaskan, kita satukan antara jantan dengan betina. Nah setelah itu kita tunggu sampai terjadi perkawinan dan menghasilkan telur-telur kawan. Setelah menghasilkan telur-telur, nah kita angkat kawan betinanya. Kita angkat betinanya, biarkan si jantan untuk di tempat sana kawan, di tempat tadi itu biarkan dia menjaga telur-telurnya kawan, sampai si telur-telur itu menetas kawan, sampai si anak ikan ini bisa berenang dengan baik kawan. Baru setelah itu umur 2 minggu lah kawan ya, pokoknya sudah berenang bagus, angkat jantannya, kita
sudah persiapkan tadi lubukan, ya kan? Sudah persiapkan lubukan. Barulah kita tuang ke lubukan yang tadi kawan. Begitu kira-kira kawan. Oke. Aduh, apaan sih ini gatel sekali. Aduh, kacau men. Beginilah kalau ngambil gambar di alam gini kawan. Ngeri-ngeri sedap kawan. Aduh ribet nih kawan. Ya ribet. Kadang-kadang ngoceh itu belibet kawan. Mau apa yang mau diomongin, kadang-kadang kita lupa kawan. Itu karena memang apa namanya, ngoceh yang konsep itu sulit kawan. Ya kalau ngoceh kayak saya nih, mau belibet mau kayak gimana, kita nggak skip karena apa? Ya kita natural aja lah. Seperti alam ini natural kawan. Oke. Semoga konten atau apalah ini, tutorial atau apalah ini, pokoknya tujuannya untuk memberikan sedikit tip tentang pengalaman yang saya pernah lakukan kawan. Jadi kalau kawan-kawan ingin menirunya silahkan. Alhamdulillah kalau kawan-kawan meniru terus berhasil kawan. Saya bersyukur karena tujuannya adalah itu kawan. Tujuannya saya berbagi ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan sekalian begitu. Bukan ocehan jualan obat kawan, walaupun memang mirip-mirip begitu kawan. Ya kan, mirip-mirip begitu kawan. Tapi setidaknya di situ ada sedikit lah, ada sedikit apa tip namanya yang bisa kawan-kawan tangkap ilmunya kawan, manfaatnya gitu kawan. Oke kawan, tidak panjang lebar. Terima kasih sudah mengikuti videonya kawan. Ya mudah-mudahan menambah wawasan kita seputar dunia ikan cupang di Indonesia khususnya kawan. Jadi salam seni dan hobi cupang Indonesia kawan. Soya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan buruk, mau ngoceh lagi kawan. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dukung terus channelnya kawan. Oke, jangan lupa itu. Terima kasih.